Seorang Gus yang mengaku memiliki ilmu kesaktian, yang memiliki ilmu hikmah dari pengakuannya, padahal dia hanya mempertontonkan ilmu sulap. Nanti ke depannya, kedogolan Anda, penipuan yang Anda lakukan, bahkan pencabulan, saya akan beberkan. Oknum ini, dia menjual harga tasbih kayu biasa dari kayu kaukah. Itu berharga 5 juta, 7,5 juta, 10 juta untuk satu tasbih. Kalau Anda takut minta maaf kepada saya bakal runyam, akan saya buat runyam tanpa minta maaf lebih runyam. Penipuan Anda, pencabulan Anda akan kita bahas. Inilah yang disebut dengan penipuan, pembodohan publik, penyesatan akidah. Nangis kenapa? Kok bisa ada banyak orang yang masih bodoh dan percaya kepada Anda, sedangkan yang Anda tunjukkan hanya kebohongan, hanya tipuan untuk mencari uang untuk memperkaya diri Anda. Sudah sangat banyak sekarang yang merasa tertipu, baru sadar bahwa oknum Gus ini adalah penipu, dukun penipu yang menggunakan kedok agama. Assalamualaikum Sobat Islam, kembali Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati yang biasa mengobati orang-orang dengan kesaktian, doa, dan alat-alat yang digunakan untuk praktek. Kini mulai ada lagi yang mempertanyakan kebenarannya. Gus Samsudin yang sabar dengan banyaknya kritikan pedas terkait semua kegiatannya karena kesabaran dan kerendahan hati beliau saat ini. Datang dari Ustadz Rezki Masaputra yang kembali membahas Gus Samsudin terkait pengobatan, tasbih yang dianggap sakti dan kebal yang dijual Gus Samsudin, ungkapnya. Sementara TIJ setelah sekian lama berhenti membahas Gus Samsudin, kini mulai lagi mengkritik dengan keras dan meminta Gus Samsudin untuk meminta maaf segera kepada dirinya. Lantas seperti apa selengkapnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Gus Samsudin adalah seorang praktisi yang namanya makin viral dengan sepak terjangnya saat ini. Gus Samsudin yang banyak dikenal sebagai seorang yang biasa mengobati pasien yang sakit, juga memburu dukun santet yang setiap hari beliau lakukan di channel YouTube miliknya. Akan tetapi kegiatan Gus Samsudin kini ada lagi yang membahas terkait tasbih yang dianggapnya sakti dan kebal. Datang dari Ustadz Rezki Masaputra yang kembali membahas Gus Samsudin dan menyampaikan bahwa tasbih yang harganya saat ini sekitar 100 ribuan. Akan tetapi kini ada seorang oknum, seorang yang mengaku Gus, mengaku ulama, mengaku memiliki ilmu kesaktian dan ilmu hikmah dari pengakuannya, padahal yang dipertontonkan hanyalah ilmu sulap. Dan oknum ini menjual tasbih kayu biasa dengan harga yang tidak wajar, dan harga yang paling murah dia jual untuk satu tasbih dari kayu kaukah ini berharga 5 juta untuk varian yang paling rendah. Bahkan ada juga harga tasbih yang dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi, 7,5 juta dan 10 juta untuk satu tasbih, ungkap Ustadz Rezki dalam videonya. Lanjutnya, kenapa dia menjual harga tinggi? Karena dia menyampaikan kepada masyarakat bahwa tasbih yang dia jual ini memiliki kesaktian, dan apabila tasbih ini cukup dipegang oleh orang lain, maka orang ini akan memiliki kekebalan terhadap senjata tajam. Hukum yang menggunakan hal-hal yang demikian adalah syirik, dan di dalam Islam haram hukumnya menggunakan ajimat walaupun itu berbentuk tasbih sekalipun, ungkapnya. Dukun-dukun pada zaman dahulu biasa memberikan ajimat seperti benda atau senjata pusaka, seperti benda-benda yang aneh sudah ditulis raja. Namun para dukun sekarang sudah mulai menyesuaikan diri dengan menggunakan kedok agama agar mudah melancarkan aksinya dan mudah mendapatkan simpati dari masyarakat awam, ungkapnya. Padahal secara hakikat menggunakan ajimat apapun jenis dan bentuknya, meyakini suatu benda, meyakini dan bisa memberikan kita kemampuan-kemampuan luar biasa, menangkal santet, kebal, dan ini adalah kemampuan yang luar biasa. Jelas ini adalah suatu kesyirikan karena sudah menduakan Allah,
karena sudah meyakini adanya benda-benda ada kekuatan tersendiri, ungkapnya. Ini adalah suatu kesyirikan karena sudah menduakan Allah, sudah meyakini adanya benda-benda yang seperti di tangan saya ini ada kekuatan tersendiri. Jika alasan mereka menjual tasbih ini untuk menyuruh pasiennya agar selalu berzikir kepada Allah, tetap saja tidak wajar satu tasbih dijual dengan harga sampai 10 juta, kecuali biji-biji tasbih ini terbuat dari emas. Dan karena ini hanya terbuat dari tasbih kayu, maka inilah yang disebut penipuan, pembodohan publik, penyesatan akidah, lanjut Ustadz Rezki dalam videonya. Kini banyak orang-orang yang membeli tasbih ini dari oknum yang mengaku sakti tersebut, dan orang-orang yang membeli tasbih ini untuk mendapatkan karomah atau keajaiban yang ada di dalam tasbih yang dijual, maka ini sudah menyesatkan akidah dan termasuk perkara dosa besar. Lanjut dalam videonya. Inilah yang disebut dengan penipuan, pembodohan publik, penyesatan akidah. Lalu ketika tasbih ini dibuktikan kemampuan khasiatnya, ternyata orang-orang yang menggunakan tasbih ini tidak kebal senjata dan tidak sesuai dengan iklan yang dipromosikan oleh oknum Gus itu, ungkapnya. Kini sudah banyak yang tertipu baru sadar bahwa oknum Gus ini adalah dukun penipu yang menggunakan kedok agama, ungkapnya. Sementara TIJ setelah lama berhenti membahas Gus Samsudin, kini mulai lagi mengkritik Gus Samsudin. Menurutnya TIJ kini masih menunggu dan memberikan kesempatan permintaan maaf Gus Samsudin. Kenapa? Karena Gus Samsudin sudah paham, ungkapnya. Jadi saya masih memberikan kesempatan untuk Gus Samsudin minta maaf ke TIJ. Kenapa? Tentunya Gus Samsudin sudah paham. Mau datang ke Aceh atau permintaan maaf lewat video dan dikirimkan ke saya, ungkapnya. Dan sebelum Anda hancur, maka kirimlah permintaan maaf, sebab kalau tidak nanti ke depannya kedobolan Anda, penipuan yang Anda lakukan, bahkan pencabulan akan saya beberkan. Dan kalau ada pendukung Anda yang menganggap ini fitnah, silahkan. Yang penting saya bisa membuktikan, ungkap TIJ dalam videonya. Maka sebelum Anda hancur, buatlah permintaan maaf. Sebab kalau tidak, nanti ke depannya, kedobolan Anda, penipuan yang Anda lakukan, bahkan pencabulan, saya akan beberkan. Kalau Anda takut minta maaf kepada saya bakal runyam, maka tanpa minta maaf akan saya buat lebih runyam, ungkapnya. Saya sudah katakan, hutan di Anda, jalan di saya. Kalau kesaktian abal-abal yang kau tunjukkan di situ, kami di sini tertawa. Di samping tertawa kami juga menangis karena kok bisa ada banyak orang masih bodoh dan percaya kepada Anda. Sedangkan yang Anda tunjukkan hanya kebohongan dan tipuan untuk mencari uang, untuk memperkaya diri Anda, ungkapnya. Sebab masalahnya bukan apa-apa karena di sana menggiring kepada kesesatan, praktek perdukunan seolah-olah kiai, ungkap TIJ. Sementara Gus Samsudin seperti biasa selalu tidak menanggapi orang-orang yang mengkritik terkait semua kegiatannya di YouTube. Gus Samsudin dikenal banyak pendukung dengan kesabaran dan kerendahan hati beliau saat ini. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.